pagi hari ini kita kembali datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan bertahta dan berada di atas setiap pujian kita. Kita satukan hati kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Karena Dia berjanji bahwa Dia bertahta atas pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, haleluya. Kita akan sama-sama naikkan pujian yang mengatakan, Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku memuliakan Engkau karena Kau Allah yang adil. Kau Tuhan yang patut ku sembah. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku memuliakan
kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Dan kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini secara live streaming dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil pucuk pimpinan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Kita akan mengatakan Tuhan Maha Besar. Dia adalah Raja yang Maha Besar. Dia Raja yang mulia. Bapak Ibu Saudara, kalau berdiri berdiri. Raja Maha Besar. Akan
Terpujilah Tuhan kami yang luar biasa. Pengakuan iman kami di pagi hari ini lewat pujian bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kami di hari-hari ini. Untuk itu Bapa, kami ada di tempat ini, anak-anak-Mu yang lain berkumpul di rumah masing-masing, memuji bersama-sama kami, memuliakan Tuhan. Karena waktu kami menaikkan puji-pujian dengan segenap hati kami, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah kami memuji memuliakan Engkau, tiba waktunya kami menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, buka pikiran kami, buka telinga kami untuk mendengar, dan biarlah hati kami menjadi tempat di mana firman Tuhan itu termeterai, sehingga benar-benar hari-hari ini kami hidup oleh perkataan firman-Mu yang tidak berubah itu. Karena kuasa perkataan, kuasa penciptaan itu ada pada mulut kami masing-masing yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau menikmati firman-Mu pagi ini. Kami minta pengurapan Allah turun atas hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan
menyampaikan firman Allah pagi hari ini. Dari awal sampai selesai, Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di tempat ini, kami sampaikan selamat pagi, selamat kita berhimpun dalam kasih-Nya Tuhan, selamat menikmati firman Tuhan. Bagi semua saudara-saudara seiman yang ada di rumah masing-masing, saya juga menyampaikan selamat menikmati firman Tuhan. Di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, firman Allah katakan, atau Yesus sendiri berkata, aku ada di tengah-tengahnya. Berarti Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di rumah kita masing-masing untuk menyatakan mujizatnya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang luar biasa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang temanya itu tidak seperti biasa, tetapi saya ambil dari kata-kata pujian, dari puji-pujian seperti beberapa waktu yang lalu. Saya sudah 2 kali ya. Yang pertama saya menyampaikan firman Tuhan melalui nyanyian yang di dalamnya bertema El Shaddai, Allah menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dan pada bulan Juli yang lalu saya sampaikan firman Tuhan melalui satu nyanyian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang karena kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh firman Allah, dan seterusnya. Dan pada pagi hari ini melalui pujian yang biasa saya nyanyikan dalam waktu-waktu mempersiapkan firman Tuhan, ada satu lagu yang lama yang boleh saya nyanyikan 1 kali, dan itu menjadi tema kita pada pagi hari ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hei, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Itulah perkataan firman yang Tuhan tanamkan di hati, di pikiran saya menghadapi kondisi hari-hari yang kita lalui sekarang ini. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu kita perkatakan, maka apa yang kita imani melalui firman Tuhan itu akan terjadi. Oh haleluya. Benar-benar kita hidup hari-hari ini hanya oleh kuasa firman Tuhan.
Kita akan segera saja masuk di dalam pembacaan Alkitab yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai 42 terlebih dahulu. Lukas pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Pada terjemahan yang sehari-hari saya baca ayat yang ke-40 saat ini bunyinya begini. Lalu datang seorang kepala rumah ibadah setempat, kepala rumah ibadah di tempat itu, ya. Namanya Yairus. Ia sujud di depan Yesus dan minta dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya. Ia minta dengan sangat supaya Yesus datang ke rumahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan membaca ayat-ayat ini, maka saya percaya kalau saat ini Tuhan izinkan kembali, kita harus mengikuti beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, ini dasarnya kita lihat di dalam Alkitab. Yairus sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang kepala rumah ibadah, pemimpin rohani lah, katakan seperti itu. Dia dalam keadaan yang katakan begitu tertekan, dalam keadaan kekhawatiran, dalam keadaan takut tentunya, karena ada masalah di dalam rumahnya, yaitu anak perempuan satu-satunya sedang sakit, dan Alkitab bilang hampir mati, berarti sudah gawat, ya. Kalau kita membaca ini, coba kita bayangkan seperti apa kira-kira perasaan dari Yairus ini. Tentu ada kecemasan dalam hatinya, ada perasaan takut, tidak tenang. Tetapi satu hal yang kita lihat di sini dalam kondisi seperti itu, dia datang kepada Yesus. Haleluya. Dia datang kepada Yesus. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang mengalami hal yang sama, perasaan yang sama yang dialami oleh Yairus ini. Banyak orang yang berada dalam kondisi yang katakanlah membuat hati itu tidak tenang, takut.
Bahkan ada yang terpapar sakit dengan virus yang sedang beredar di hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang Irus bilang, anakku perempuan satu-satunya hampir mati. Maka kalau kita membaca di ayat itu tadi, yang Irus mengundang Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya, supaya dia hadir di rumahnya, karena dia tahu kalau Yesus ada di rumahnya, segalanya akan berubah. Biar kita punya keyakinan yang sama saat ini. Di mana 2-3 orang berhimpun dalam namanya, Yesus ada di situ. Biar benar-benar kita punya hati seperti yang Irus ini. Undang Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Dan persilakan dia untuk mengerjakan mujizat. Untuk melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Kata hampir mati itu berarti sudah genting banget, ya, sudah genting banget. Tetapi puji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita memang harus berhadapan dengan apa yang tidak mungkin, ya, bagi kita. Kita berhadapan dengan hal-hal yang rasanya tidak bisa deh. Tetapi kalau kita mengikuti pembacaan ini, menarik sekali untuk kita perhatikan. Ya. Dikatakan di ayat 42 tadi bahwa anaknya Irus yang sedang sakit itu anak satu-satunya, anak tunggal, ya. Sudah tentu sebagai seorang ayah dia akan berjuang betul supaya anak itu sembuh. Kalau kita lihat hari-hari ini, keadaan yang melanda dunia ini, yang melanda bangsa kita ini, keluarga siapa, yang orang tua yang mana yang tidak berjuang untuk anak-anaknya kalau sakit, ya. Keluarga yang mana hari-hari ini kalau ada salah satu di keluarganya yang terpapar dengan sakit penyakit yang sedang mewabah di hari-hari ini, keluarga-keluarga tidak akan berdiam diri, akan berusaha dan berusaha supaya semua mengalami kesembuhan. Itulah yang kita perlu lihat dari tindakan seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin kepala rumah ibadah berjuang untuk anaknya. Ya, kita akan lompat melihat di ayat 42 itu, begitu Yesus mendengar kata-kata daripada yang Irus ini, Yesus pun bertindak dan dia berjalan bersama menuju ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan ada orang berdesak-desakan dan juga ada orang yang sakit yang butuh pertolongan, yaitu orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Bagian itu saya tidak akan bahas. Tetapi yang nyata kalau saya membaca bahwa perempuan 12 tahun mengalami sakit ini, dia punya iman dan dia berkata, asalku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang pernah kita dengar, yang kita baca setiap hari, yang tercerai di dalam hati kita pada saat-saat masa sulit kita alami.
perkataan firman itu perlu kita ulangi, ya, kita memperkatakannya setiap hari. Perempuan yang pendarahan 12 tahun tidak berkata, dia berkata loh, dia berucap, asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Ujung-ujungnya dia pegang, pasti sembuh. Nah, kita tinggalkan itu, kita akan lanjut dengan apa yang tadi kita sudah baca. Saya lanjutkan membaca dari Lukas 8 tadi melalui ayat yang ke 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, garis bawahi, dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Berita yang mengejutkan, anakmu sudah mati, gak usah bikin susah Tuhan Yesus datang ke rumahmu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita seperti ini kita dengarkan setiap hari, ya. Oh, ada yang meninggal di sini, ada yang mati di sini dan sebagainya. Tadi saya sempat minta sama Bapak Joko yang biasa mengedit data-data yang orang meninggal karena terpapar COVID. Saya hanya mau kasih tahu yang data hari kemarin, ya. Dikatakan yang meninggal itu 1.808 orang hari kemarin, ya. Jadi kalau dihitung dengan sepanjang minggu yang kita lewati itu, nah, berarti lebih. Dan yang sembuh berita hari kemarin 39.372, luar biasa. Ya, bagi yang rajin mengikuti siaran di televisi atau di YouTube ya tentang wabah penyakit ini, nah pasti kita akan lihat, oh yang terpapar sekian puluh ribu, yang meninggal sekian banyak, yang sembuh sekian banyak orang. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, berita datang kepada Yairus dari rumahnya, anakmu sudah mati, jangan bikin susah guru lagi. Tetapi yang menarik kalau kita perhatikan di tempat ini, saat ini, kita mendengar berita-berita yang negatif, berita-berita yang mematikan iman kita, yang mematahkan semangat, yang melumpuhkan harapan kita. Karena kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bahwa hari-hari ini kita harus hidup oleh firman Tuhan, hidup di dalam kuasa perkataan Kristus. Karena waktu kita memperkatakan firman itu, apa yang mustahil bagi manusia itu sangat mungkin. Ini Yairus menghadapi keadaan yang katakanlah sudah fatal sebetulnya, ya. Anakmu sudah mati, tidak ada yang diharapkan lagi. Tapi kalau kita lihat di ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya. Jadi kata-kata orang yang dari rumahnya tadi itu yang menyampaikan berita
sama Yairus bahwa anak itu sudah mati, gak usah bikin susah Tuhan Yesus. Didengar juga oleh Tuhan Yesus, didengar dan diperhatikan. Tetapi kita lihat ayat 50 ini selanjutnya. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus. Dia berkata kepada Yairus yang datang kepada Yesus beberapa jam yang lalu untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Mengundang Yesus datang ke rumahnya. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kita garis bawahi. Jangan takut, percaya saja. Hari-hari ini memang kita diperhadapkan banyak hal yang tidak mungkin bagi kita. Kita berhadapan dengan hal-hal yang sangat menakutkan, ya. Tetapi Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Berarti kita betul-betul harus bergantung penuh kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Nya. Yesus bilang anakmu akan selamat. Oh haleluya. Seperti apa keadaan kita hari ini? Yesus bilang dengan perkataan yang sama, jangan takut, percaya saja. Karena ada kuasa di dalam perkataan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dengan kita mendengarkan berita-berita zaman akhir ini, seperti satu nyanyian yang bilang, zaman sekarang berjagalah, karena kedengaran di sana sini banyak kabar yang menggemparkan. Berlindunglah dalam Sang Allah. Kita harus berlindung di dalam firman Tuhan hari-hari ini, berlindung di dalam naungan kasih-Nya. Maka kita akan melihat apa yang mustahil bagi kita sangat mungkin bagi Allah. Oh haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus berkata kepada Yairus jangan takut, percaya saja. Ini berarti hari-hari ini di mana kita hidup sekarang ini, kita harus memperkuat iman kita dengan firman Tuhan. Saya ulangi, kita harus memperkuat iman kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita membaca satu ayat lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 6. Saya bacakan dari ayat yang ke-68 dan 69. Saya mulai dari ayat 67 aja. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Yesus berkata kepada orang-orang yang di dekat Dia, 12 murid. Ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Alasan Yesus berkata atau bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena di ayat di atas ayat 26, mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Oh, kita harus berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku, supaya ayat 66 ini tidak terjadi di dalam kumpulan orang-orang percaya, tidak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini.
Jangan sampai ada yang mundur karena tekanan kehidupan, karena kesulitan yang dialami di hari-hari ini. Jangan sampai ada yang mundur dan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita lihat lagi ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Oh haleluya. Saya baca dalam terjemahan sehari-hari. Mulai dari ayat 67 tadi. Lalu Yesus bertanya kepada ke-12 pengikutnya, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Jawabannya 68. Tuhan, kata Simon Petrus kepadanya, kepada siapa kami akan pergi? Kata kami di sini berarti mewakili teman-temannya Simon yang lain, si Petrus yang lain. Jadi 12 orang itu tadi dikatakan, kepada siapa kami akan pergi? Kami tidak bisa pergi kemana-mana. Perkataan Tuhan memberi kehidupan sejati dan kekal. Kita garis bawahi hal ini. Perkataan firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang memberi hidup sejati dan kekal. Jadi jangan kita coba-coba di tengah kesulitan yang ada ini kita mau tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Yairus. Di tengah-tengah tekanan yang dialaminya, dia datang pada Yesus dan dia undang Yesus datang ke rumahnya. Walaupun di tengah perjalanan menuju rumahnya datang berita sudah mati, tetapi Yesus bilang, Yesus berkata, Yesus berfirman kepada kita pagi ini, jangan takut, percaya saja. Apapun situasi dan kondisi yang engkau alami, biar kita punya keyakinan seperti Simon Petrus. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya, kita yang ada pada pagi hari ini di sini ataupun yang ada di rumah, kita semua ini telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Jadi kalau kita sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita mengiring Tuhan selama sudah berapa puluh tahun mungkin, kita ikut Tuhan sampai dengan sekarang. Jangan karena keadaan seperti sekarang ini akan membuat kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Mari kita punya sikap hati, punya iman yang kuat seperti Petrus mewakili teman-temannya. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan firman adalah perkataan yang kekal. Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pada pada bulan Juli yang lalu, ya, tanggal 11. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang karena kau bertindak. Nah, di sini anak Yairus yang sudah mati itu, waktu Yesus datang ke rumahnya, keadaan menjadi berubah. Kita lanjut membaca dari ayat yang ke-51, pembacaan 51. Injil Lukas tadi ya.
51. Mana nih ayatnya nih? 51. Setibanya di rumah Yairus. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan ayah anak itu serta ibunya. Jadi berapa jumlahnya? Yesus, 3 murid, 2 orang tua, dan anak yang sakit, 7. Nah, Yesus tiba di rumah Yairus, dan kondisinya memang anak itu betul sudah mati. Karena kalau kita baca selanjutnya, ada orang-orang yang sedang menangis di luar, ya, menangisi anak itu. Tetapi dengan kehadiran Yesus di dalam rumah Yairus, kita lihat di ayat yang ke-54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Oh, haleluya. Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang katakanlah sudah fatal, sudah mati. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Di mana Tuhan hadir, orang bisa berubah oleh kuasa firman Tuhan. Karena kita lihat di sini, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, kita garis bawah itu, katanya, berarti Tuhan berfirman, hai anak, bangunlah. Oh, puji Tuhan. Saya percaya lawatan Tuhan terjadi di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini. Yesus ada di rumah tangga kita masing-masing pada pagi hari ini. Apapun keberadaan kita di dalam rumah tangga kita, mungkin ada pagi hari ini yang ada yang sakit, ada yang susah, ada yang kesulitan, ada yang kekurangan, macam-macam persoalan dihadapi. Kalau Yesus ada di dalam rumah, mujizat terjadi. Yesus pegang tangan anak itu dan berseru. Yesus berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu contoh buat kita, ya, supaya kita juga bisa selalu memperkatakan firman Tuhan untuk melawan situasi dan kondisi yang tidak mungkin yang sedang kita hadapi. Ya, kalau kita sedang sakit, perkataan firman Tuhan. Segala sakit penyakitku, segala kelemahanku sudah ditanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Kalau engkau sedang lemah, katakan, Yesus kekuatanku di dalam hidup ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita dalam kekurangan, karena memang kita berada dalam masa pembatasan, ya, apa itu PPKM itu? Saya catat kemarin karena menghafalkannya, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, jadi orang harus di rumah, dibatasi kegiatannya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, ya tentu kita harus belajar berpada dengan apa yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di kita kalau dibawa dalam keadaan-keadaan seperti ini, disinilah kita harus betul-betul mempergunakan iman kita, memperkatakan firman Tuhan di atas sebuah keadaan yang kita alami, dan kuasa firman Tuhan itu akan mengubah keadaan. Ya, ada satu nyanyian yang saya lihat tadi apa? Kuasa perkataan ada padaku. Ada padaku. Ya. Jadi kuasa penciptaan ada padamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berusaha menghadapi hari-hari ini, bangun puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu bertata di atas puji-pujian kita. Dan bangun persekutuan kita dengan firman Tuhan. Rajin-rajinlah kita membaca firman Allah. Rajin-rajinlah kita untuk mendengar kalau ada berita-berita penyampaian firman Tuhan di televisi di mana, biar kita belajar mengikutinya. Tapi kita harus juga memilah-milah ya. Kita harus fokus kepada pemberitaan firman yang membangun iman kita di hari-hari ini. Oh haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ada kuasa dalam perkataannya. Waktu dia berkata, hai anak, bangun, terjadi saat itu juga. Mari dengan bacaan dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita dalam keadaan sakit. Perkatakan firman Tuhan yang melawan penyakit, pasti kita sembuh. Ya, mungkin kita berada dalam keadaan lemah. Perkataan firman yang di dalam memberi kekuatan kepada kita. Karena apa, saudaraku? Firman Tuhan itu berkuasa. Di dalam firman Tuhan itu ada penciptaan. Di dalam perkataan Kristus, kegagalan diubah menjadi keberhasilan. Satu contoh berapa waktu saya sampaikan, waktu murid-murid pergi menangkap ikan, katanya satu malam tidak dapat apa-apa. Tapi begitu Yesus hadir dan berdiri di pantai, Yesus bertanya, anak-anak, adakah lauk padamu? Mereka bilang tidak ada. Satu malam kami berusaha tidak dapat. Lalu Yesus bilang, labuhkan mukamu di sebelah kanan perahu untuk menangkap ikan. Ya, walaupun Petrus sudah bilang, satu malam kami berusaha tidak dapat. Perkataan yang menarik, Petrus bilang, tetapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan menebar jalan. Karena engkau yang mengatakannya. Jadi hari-hari ini kondisi apapun mungkin kita gagal seperti Petrus itu tadi. Tapi kalau kita mendengar Tuhan bilang apa, ya kita lakukan. Yesus Petrus bilang, karena engkau yang mengatakannya, karena engkau yang berfirman, aku akan bertindak. Jadi Bapak Ibu menghadapi tantangan kehidupan dengan dengar firman Tuhan dan bertindak. Nah itu, beriman disertai dengan perbuatan, pasti ada mujizat terjadi. Haleluya. Kita baca ayat yang terakhir.
Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus yang membangkitkan anaknya Irus pada zaman dahulu tidak berubah sampai dengan hari ini. Dia akan tetap melakukan apa yang difirmankannya kepada kita. Mujizat pasti terjadi. Percaya saja, jangan takut. Kata Yesus, percaya saja. Haleluya. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah. Silakan direnungkan kembali, dibaca ulang di rumah apa yang kita sudah baca ini, dan Roh Kudus guru besar kita itu dia akan mengajari kita, dia akan memberi kita pengertian lebih dalam lagi sehingga benar-benar kita hidup oleh kuasa perkataan firman di hari-hari ini. Mari saya kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian. Biar pujian ini merupakan deklarasi iman kita di pagi hari ini. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan. Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Haleluya.
support Tuhan pagi hari ini dengan firman-Nya. Setiap firman yang kita Tuhan itu menyertai dan berbuat percaya dengan Tuhan. Tolong dalam ada bersama-sama kami masa-masa yang ini tidak begitu baik bagi kehidupan kami. Kami boleh hidup mulai setiap mendengar firman Tuhan, boleh buat mendengar firman-Nya, boleh mampu mengalami firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah dengar. Kami akan melanjutkan acara ini. Tuhan melakukan ibadah bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, baik dari tempat ini maupun di rumah masing-masing, kita persiapkan kita untuk bisa menyatu Dia di dalam tubuh dan darahnya. Biar Roh Kudus pimpin kita sekalian supaya lewat firman suci yang akan kita nikmati merupakan dasar daripada hari ini, maka kita akan buka bersama di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh gelur-gelurnya kami telah sembuh. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi kita yang ada saat ini, baik di rumah ataupun di tempat ini, mari kita persiapkan hidup kita masing-masing supaya kita menyatu dengan Dia di dalam tubuh dan darahnya. Nah, itu sebabnya kita menikmati hari ini sebagai satu kesiapan kita. Kita lihat di dalam kitab Satu Korintus pasal yang ke-11. Satu Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa memuji dirinya sendiri dan baru dari dia makan roti dan minum cawan. Itu sebabnya kita memperbaiki introspeksi diri kita. Bagi Anda yang di rumah di tempat ini, kita introspeksi diri kita masing-masing sebelum kita menikmati akan tubuh dan cawan. Kita menjadi pujian Tuhan selalu ampuni.
Masing-masing kita di hadapan Tuhan. Sambil kita berdoa. Kalau ada kekurangan kelemahan kita di hadapan Tuhan, kami minta Tuhan ampuni. Kita sejenak berhadapan dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk mengampuni kami daripada segala dosa, segala kesalahan kami, dan mensucikan kami di darah Tuhan. Hingga di pagi hari ini kami layak di hadapan Engkau, namun kami dengan pasti dapat menikmati perjamuan suci ini di dalam kasih Allah berkorban bagi
Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jemaat, ingatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena dosa-dosa kita dalam nama Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sudah jemaat? Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang digunakan untuk pengampunan bagi kita atas segala dosa-dosa kita. Dalam nama Yesus, minumlah. Kita angkat tangan, kita dapat Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan sudah nyata bagi kami. Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah memberikan kami kemenangan untuk selama-lamanya. Dan kami percaya menghadapi segala sesuatu tentang apapun juga bersama dengan Engkau, kami bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan, kuasa perkataan yang tercipta di dalam hidup kami sekalian, hingga kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Dan kami percaya pagi ini, waktu kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara semuanya dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Marta Piniel yang saya sampaikan untuk kegiatan seminggu yang akan datang. Untuk hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, biasanya pertemuan tim pelayan Tuhan beberapa bulan yang terakhir ini diadakan secara offline, tetapi untuk Selasa ini, untuk pertemuan tim pelayan Tuhan dalam fellowship yang ada diadakan secara online. Jadi lewat aplikasi Google Meet
Jadi bisa Bapak Ibu serta Saudara semua tim pelayan Tuhan bisa mengikutinya dan di rumah kita masing-masing. Untuk fellowship ini dimulai jam 7 malam dan link sudah dibuka 15 menit sebelumnya. Jadi supaya bisa join dan bergabung dan supaya tepat di dalam jam kita fellowship. Dan acara untuk fellowship tim pelayanan Tuhan yaitu doa syafaat dan evaluasi di dalam satu pelayanan. Dan untuk hari Kamis, untuk kegiatan yang lain ya, maaf, tidak ada, sementara diliburkan baik untuk kegiatan ibadah pemuda remaja, bahkan doa malam, bahkan anak-anak sekolah minggu, tunas remaja dilaksanakan secara online semuanya. Dan karena situasi kondisi yang ada dan juga karena kita harus taat kepada peraturan yang ada karena sedang berlangsungnya PPKM. Nah, untuk acara Agustusan untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja diadakan tanggal 29 Agustus 2021 secara streaming lewat Zoom meeting ya. Jadi diadakan jam 11 pagi menjelang siang, dan di dalam acara ini dukung dalam doa baik dalam persiapan, baik anak-anak yang terlibat dalam mengisi acara dan juga guru-guru yang ada untuk mempersiapkan di dalam acara tersebut. Dan perlu disampaikan juga dari Komisi Anak untuk perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, maka diadakan 3 perlombaan sesuai kelas masing-masing, yaitu kelas kecil usia 0 sampai 8 tahun, dan itu lombanya mewarnai. Nah, untuk mewarnai ini jadi Bapak Ibu serta Saudara bisa mempersiapkan bahannya di rumah masing-masing dan dikerjakan, orang tua bisa mengarahkan saja, tidak bisa untuk mewarnai di perlombaan tersebut. Nah, dan untuk pengiriman hasil karya itu bisa diambil video dalam pengerjaan yang mungkin dari beberapa menit, maksudnya 1 menit ya, diizinkan 1 menit dengan perincian mungkin di awal diambil sebentar ya, tetap di pause saja ya, di stop, langsung disambung lagi ke pertengahan dan terakhir hasil dari pekerjaan itu. Dan tidak lupa juga 1 foto yang harus dikirim ke juri atau ke guru kelas kecil, yaitu guru atau Bapak Maksi ya, ada di WA yang sudah dibagi di brosur atau di flyer yang ada. Dan juga untuk kelas besar itu usia 9 tahun sampai 13 tahun. Dan itu perlombaannya kolase. Dalam arti untuk membuat satu kolase itu bahannya bisa dari biji-bijian atau mungkin dari kertas koran, mungkin kertas origami atau bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, atau mungkin barang-barang bekas bisa digunakan ya. Dan ukuran baik untuk mewarnai maupun untuk kolase, ukuran kertas gambar A4 atau HVS. Nah, jadi untuk pengumpulannya bisa dikirim bentuknya video durasi 1 menit juga, dan 1 foto dari hasil karya tersebut dikirim ke juri atau ke guru yang bersangkutan, yaitu Saudari Jenny Nato untuk perlombaan kelas besar. Dan untuk tunas remaja itu puisi, jadi usia 14 sampai 16 tahun. Nah, jadi tunas remaja bisa mempersiapkan puisi dengan karya sendiri, textbook atau open book ya, jadi bisa membaca, dan penilaiannya di sana ada intonasi, gestur, dan juga artikulasi, dan bagaimana menghayati di dalam membacakan puisi tersebut. Nah, dari sekian yang ada, maka hadiahnya yaitu trofi dan sertifikat. Nah, jadi untuk tunas remaja
videonya dikirim ke guru yaitu Bapak Andri dengan WA yang sudah ada di flyer atau di brosur. Dan apabila ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi saya ya di WA yang ada juga. Dan untuk pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini sampai tanggal 7 Agustus. Dan untuk pengiriman hasil karya baik video maupun foto, video dan foto itu terakhir tanggal 15 Agustus 2021. Dan untuk tanggal 29 Agustus nanti ada ya juara tentunya atau pemenang yang akan disampaikan di dalam acara tersebut. Nah, jadi supaya lebih simpel dan lebih efisien waktu yang ada ya dalam acara tersebut, jadi cuma penyampaian di dalam nominasi dan pemenang yang ada. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita tetap jaga kesehatan, kita tetap mentaati dan melakukan protokol kesehatan. Dan kita juga akan memberikan waktu kita ya baik secara pribadi atau bersama untuk kita berdoa buat situasi keadaan, juga dukung dalam doa bagi Bapak Ibu atau saudara kita yang sakit ya, baik keluarga Bapak Margun, baik suami istri, Ibu Priska, Bapak Sugeng, Ibu Lelen bersama suami, dan Ibu Setiawati anak juga, dan juga anak-anak yang ada baik Jeremy maupun Brian. Dan mungkin apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, dan kita diingatkan apa yang kita harus doakan supaya kita bawa dalam doa, karena ya beliau-beliau ini ada kena sakit ya, baik sakit yang terpapar COVID-19 maupun sakit-sakit yang lainnya. Karena dengan perubahan cuaca yang ada saat ini juga ya, jadi ada kalanya batuk pilek juga, ada kalanya muncul. Nah, mari kita berdoa untuk buat saudara-saudara kita dalam yang mengalami sakit dan juga dalam situasi kondisi saat ini. Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu di dalam setiap kehidupan kami yang ada dalam situasi kondisi saat ini ya Bapa. Engkaulah sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber pengharapan di dalam situasi kondisi apapun yang kami hadapi di saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat, dan Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kita tetapi mungkin bagi Allah yang kami sembah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Republik Indonesia. Tuhan, biarlah bangsa kami Tuhan yang ada umat-Mu di dalamnya Tuhan, untuk mereka bersatu berseru di dalam Engkau, dalam membawa bangsa ini dalam situasi kondisi apa yang terjadi dalam pandemi COVID-19, baik dalam hal-hal yang lain, masalah-masalah yang ada, baik perekonomian, baik sosial, politik, baik budaya, baik kesehatan, baik pendidikan, dan bidang-bidang yang lainnya ya Bapak. Dan kami berseru di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam penanganan COVID-19 dan varian Delta yang baru Tuhan. Biar Engkau berikan tim yang ada dengan hikmat-Mu setiap mereka mengerjakan, baik tim medis, baik gugus COVID, baik gugus tugas, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga segenap komponen masyarakat yang ada di dalamnya Tuhan. Untuk mereka selalu menjaga kesehatan, untuk mereka selalu memiliki hikmat daripada Engkau Tuhan. Baik dalam situasi kondisi saat ini mereka boleh mengerti Tuhan, semua adalah rancangan-Mu yang terbaik. Semua itu atas seizin Engkau jadikan Tuhan, supaya setiap kami umat-Mu, untuk kami memiliki kesadaran dalam hidup kami, untuk kami memiliki pertobatan di dalam Engkau, untuk kami menyadari setiap kejahatan, setiap pelanggaran yang kami lakukan di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang selalu mengampuni kami, Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan
lewat wabah ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, banyak hujan pertobatan, banyak jiwa-jiwa yang kembali ke jalan yang benar ya Bapa. Dan juga Tuhan, setiap tim medis yang menangani Tuhan, memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesehatan juga Tuhan, dan perlindungan daripada Engkau Tuhan. Setiap pasien-pasien yang ditanganinya Tuhan, biar ditangani dengan baik semuanya, dengan tulus ikhlas Tuhan, dengan hati yang benar-benar mengasihi di dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, setiap pasien-pasien yang terpapar, baik ada di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri Tuhan, kami berseru berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa-Mu yang Kau kerjakan, ada kuasa-Mu yang mengalir bagi tim medis yang Kau pakai Tuhan, untuk memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan, setiap orang-orang yang sakit Tuhan, baik yang terpapar COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain juga Tuhan, biar mereka tetap Tuhan memiliki kekuatan daripada Engkau Tuhan, dan juga mereka tetap bersyukur apapun yang mereka hadapi Tuhan, dan mereka tidak semakin mengeluh, dan mereka tidak semakin ngedrop Tuhan, tetapi mereka semakin ada kekuatan yang ilahi yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang lain Tuhan, baik Bapak Marbun, baik istri, dan juga Ibu Priska, baik Ibu Lelen bersama suami, baik Ibu Setiawati bersama anak, dan juga adik kami atau anak kami Brian, baik Jeremy, dan juga anak-anak Tuhan lain yang tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu yang bekerja, kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus ada pemulihan kesehatan yang Kau berikan, ada sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu mengalir di dalam kehidupan mereka. Setiap roh jahat yang mengintimidasi, baik pikiran-pikiran yang akan menggoyahkan iman mereka Tuhan, Tuhan patahkan, singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang memberikan kekuatan, kuasa-Mu yang memberikan sukacita, dan kuasa-Mu yang memberikan satu kemenangan di dalam situasi kondisi saat ini, baik sakit penyakit yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam penanganan juga Tuhan, di dalam pandemi ini Tuhan, biar Kau berikan hikmat-Mu setiap umat-Mu yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah mereka selalu percaya, biar mereka selalu mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa semuanya itu terjadi seizin Engkau Tuhan, dan hikmat Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami bersama ya Bapa. Dan Tuhan, dalam masalah ekonomi juga Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu kepada ekonomi yang ada, para ahli-ahli yang ada yang sedang Kau percayakan Tuhan, untuk mereka Tuhan menangani masalah ekonomi yang ada di dalam bangsa ini Tuhan. Dan juga baik masalah bidang-bidang yang lain, baik bidang sosial, politik, dan lain sebagainya, baik pendidikan, baik kesehatan, baik juga menangani hal-hal yang lain Tuhan. Biar setiap para menteri yang sudah Engkau tetapkan Tuhan, biar mereka bekerja sama dengan baik, dan baik dari pusat maupun sampai daerah tetap bersinergi dan tetap membangun satu bangsa ini, bangsa yang penuh damai sejahtera-Mu, bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan, dan bangsa yang kemenangan daripada-Mu setiap umat yang ada di dalamnya ya Bapa. Dan terlebih Tuhan, setiap umat boleh mengenal Engkau dan kembali ke jalan yang benar ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan Tuhan, menegakkan hukum dalam bangsa ini juga, biarlah hukum seadil-adilnya ditegakkan, baik setiap lembaga hukum yang ada, baik para hakim, baik para panitera, baik para jaksa penuntut, baik juga lawyer yang ada Tuhan, dan juga baik terdakwa yang ada, tersangka yang ada Tuhan. Biarlah di dalam proses hukum yang berjalan dengan baik dan dengan adil dan bijaksana ya Bapa, dan baik dalam penetapan keputusan maupun hukum pelanggaran yang ada yang ditetapkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Republik Indonesia, baik Bapak Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yajud Ma'ruf Amin juga dalam memimpin bangsa ini, memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat marifat daripada Tuhan dalam menjalankan roda-roda pembangunan bersama staf jajarannya baik dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapak, Kau sudah berkati kami semuanya, dan juga Kau selalu melindungi, menjagai di dalam kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami, dari sakit penyakit, dari kuasa-kuasa jahat, dan dari hal-hal yang tidak berkenan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan dimanapun engkau berada, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengerahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya kita katakan amin. Kami sampaikan selamat siang. Tuhan memberkati kita